Update pencairan bansos setelah Hari Raya Idul Fitri 2025 dan PKH BPNT kabarnya akan lanjut cair lagi. Dan apakah untuk tahap 2 juga? Update hasil cek saldo PKH BPNT terbaru yang cair di KKS. Dan selain PKH BPNT, bansos ini juga dipastikan cair. Nah, jadi seperti apa untuk infonya? Mari simak setelah yang satu ini. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Sekilas Info. Terima kasih buat teman-teman yang sudah selalu setia nonton dan update info terbaru di sini ya. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman nggak ketinggalan informasi terupdate seputar bantuan sosial, PKH, BPNT, BLT, prakerja, dan masih banyak lagi lainnya. Untuk itu, yuk dukung channel ini dengan cara like, share, dan komentar ya. Nah, teman-teman, setelah Lebaran banyak yang bertanya-tanya, kapan sih pencairan bantuan tahap selanjutnya? Apakah ada tambahan bantuan? Tenang, di video ini kita akan bahas secara lengkap mengenai update terbaru pencairan bantuan sosial setelah Idul Fitri. Jadi pastikan buat teman-teman nonton sampai akhir ya, agar tidak ketinggalan informasi yang sangat penting ini. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke informasi utamanya. Berdasarkan laporan terbaru, pencairan bantuan sosial seperti PKH dan BPNT tahap pertama sudah hampir selesai ya. Banyak keluarga penerima manfaat ataupun KPM yang sudah mendapatkan bantuan mereka sejak akhir Maret hingga menjelang Lebaran kemarin. Namun, bagi teman-teman yang belum menerima bantuan, jangan khawatir ya, karena masih ada peluang pencairan tambahan dalam beberapa hari ke depan. Jika belum cair, cek kartu rekening ataupun KKS-nya secara berkala ya teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang penting nih. Kapan bantuan tahap kedua cair? Nah, menurut jadwal resmi, bantuan tahap kedua akan mulai dicairkan dalam periode April, Mei, dan juga Juni. Jika mengacu pada skema sebelumnya, proses verifikasi dan validasi data penerima akan dilakukan terlebih dahulu, biasanya dimulai dari pertengahan April. Jadi, kemungkinan besar pencairan bantuan akan mulai terlihat di akhir April ataupun awal Mei. Jadi jangan lupa pencairan dilakukan secara bertahap ya teman-teman. Jadi jangan panik untuk teman-teman jika dana belum masuk pada awal periode. Pastikan untuk teman-teman selalu mengecek informasi terbaru dari sumber resmi ataupun melalui video update dari channel ini ya. Nah, kemudian sebelum pencairan tahap kedua nih, pihak Kemensos akan melakukan proses verifikasi ulang. Nah, apa saja yang akan dicek? Nah, yang pertama, kondisi rumah penerima bantuan ya. Kemudian yang kedua, daya listrik yang digunakan. Biasanya di atas 1300 watt bisa jadi pertimbangan nih. Kemudian yang ketiga, kendaraan yang dimiliki. Kemudian yang keempat, kondisi ekonomi secara umum ya teman-teman. Jika dari hasil pengecekan teman-teman dianggap sudah cukup mampu, maka bisa saja status penerimaan bansosnya akan dicabut dan dialihkan ke KPM yang lainnya yang lebih membutuhkan ya. Jadi pastikan data teman-teman tetap valid dan sesuai dengan ketentuan agar tetap berhak menerima bantuannya. Nah, selain PKH dan BPNT, masih ada beberapa bantuan lain yang akan cair dalam waktu dekat ini, antara lain yang pertama BLT dana desa ataupun bantuan langsung tunai untuk masyarakat desa yang terdaftar. Kemudian yang kedua ada bantuan atensiapi ataupun bantuan khusus untuk layanan lansia dan penyandang disabilitas. Nah, kemudian yang ketiga ada bantuan PIP, yaitu program Indonesia Pintar ya, untuk bantuan bagi anak sekolah ataupun pembiayaan anak sekolah jenjang pendidikannya seperti SD, SMP, SMK, dan sederajat. Nah, yang kemudian yang berikutnya bantuan MBG ataupun makan bergizi. Nah, bantuan ini diperuntukkan bagi anak-anak sekolah di beberapa daerah tertentu. Nah, jadi buat teman-teman yang masuk dalam kategori penerimaan bantuan tersebut, tetap pantau informasi dan cek rekening ataupun KKS secara berkala ya teman-teman, supaya nantinya apabila sudah ada bantuan cair, teman-teman bisa langsung melakukan pencairannya. Dan supaya teman-teman juga tetap bisa mendapatkan bantuannya, berikut beberapa hal yang harus teman-teman lakukan nih. Yang pertama, selalu memperbarui data di DTKS ya. Pastikan informasi keluarga teman-teman tetap terdaftar. Kemudian juga teman-teman ikuti prosedur pengecekan bantuan.
Seperti halnya teman-teman bisa melalui cek bansos.kemensos.go.id atau teman-teman bisa melalui aplikasi cek bansos ya. Kemudian yang selanjutnya teman-teman juga pastikan nomor rekening ataupun KKS teman-teman itu masih aktif. Jika ada perubahan data, segera teman-teman laporkan ke pihak terkait ya. Kemudian di poin berikutnya, jangan mudah percaya hoax. Pastikan hanya mengikuti informasi dari sumber yang resmi saja ya teman-teman. Dan kemudian juga untuk mengeceknya apakah teman-teman termasuk penerima bantuan ataupun tidak. Nah, caranya seperti ini teman-teman. Yang pertama, teman-teman di sini bisa buka situs cekbansos.kemensos.go.id. Kemudian berikutnya, teman-teman bisa masukkan data sesuai dengan yang ada pada KTP kalian. Yang ketiga, teman-teman di sini bisa klik cari data, dan yang keempat, teman-teman jika terdaftar, maka informasi bantuannya nanti akan muncul ya di data tersebut. Jadi pastikan data yang dimasukkan benar ya, agar hasilnya sesuai dengan status bantuannya yang teman-teman dapatkan ya. Nah, jadi itulah update terbaru mengenai pencairan bantuan sosial setelah Lebaran. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa membantu teman-teman untuk lebih paham kapan dan bagaimana proses pencairan bantuan ini berlangsung. Jangan lupa untuk tuliskan komentar di kolom komentar ya, bagaimana status pencairan bansos teman-teman. Sudah cair atau masih menunggukah? Yuk, saling berbagi informasi dengan tetap menjaga kesopanan. Buat teman-teman yang belum subscribe, langsung aja klik tombol merah di bawah, nyalakan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa follow juga media sosial kami untuk update informasi lebih lengkap lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih dan semoga rezeki kalian lancar. Amin ya robbal alamin.